Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang ada, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Karena berkat kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita mau datang menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menyembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita mau nyatakan oleh pujian kita ini, kita mau sama-sama belajar lagu baru ini. Saya yakin dan percaya lagu ini boleh menjadi berkat buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kebaikanmu, Kau yang kau bagiku.
dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Haleluya. Mari dengan setengah suara kita menaikkan refnya saja. Mari jemaat Tuhan menaikkan pujian ini. Katakan bahwa kita sungguh-sungguh tidak dapat hidup di luar kasih-Nya. Kasih-Nya yang ajaib. Kasih-Nya yang menyempurnakan dan menyelamatkan setiap kita. Aminkan setiap pujian kita pada pagi hari ini, saudara. Haleluya. Dari keluarga lepas keluarga Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati setiap kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semuanya karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang hidup seperti Engkau ya Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu Juru Selamat kami, yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak pernah terlepas. Engkau yang senantiasa memberikan kasih pada kami ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pada pagi hari ini, buat setiap kesempatan yang kami boleh terima Tuhan, buat setiap kesempatan waktu yang boleh kami berbagi Tuhan, untuk dapat beribadah kepadamu ya Bapa, bersama-sama dengan keluarga besar GBI Bukit Syokri Percakung. Kami mau mengasihimu lebih lagi ya Tuhan, lebih dari segala harta ataupun apapun Tuhan yang ada di dunia ini. Kami mau serahkan setiap seluruh hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Pakai setiap kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami para pelayan yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah mengambil bagiannya masing-masing Tuhan. Kau berkati setiap kami, buat jemaat-Mu, gembala kami ya Tuhan. Kau berkati setiap kami sisi ruang ini. Kau yang beracara dalam setiap ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami yakin dan percaya Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami mau mulai ibadah kami dan penuh sukacita kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu lebih lagi ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin saudara. Ya. Untuk
tiba waktunya kita mau membaca ayat hafalan kita minggu ini bersama dalam hitungan ketiga dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-7. Tuhan, 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Izinkan saya untuk membacakan renungan kita pada minggu ini yang ada di waktu jemaat. Pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi menahan berkat yang seharusnya kita salurkan kepada yang berhak menerima. Ketika kita memberi dengan kasih, maka kita akan memperoleh kelimpahan anugerah dari Allah. Kiranya Allah memperkaya kita dengan kerinduan untuk menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama mengatakan pujian ini. Katakan, berikan hati kita untuk menjadi seperti hatinya Tuhan, agar kita dapat lebih lagi mengasihi Dia, lebih lagi mengasihi pelayanan kita, lebih lagi mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama kita. Terima kasih. Terima kasih buat kasih. Terima kasih. Saya rindu dengan pujian. Pujian ini sudah sangat lama sejak saya
Bapa yang baik dan surga, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji-muji Engkau dan memuji Engkau Bapa. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Melalui pujian penyembahan kami Tuhan, iman kami Tuhan bertambah lebih percaya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Bapa, firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami dalam menjalankan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu Tuhan sungguh di perjalanan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu yang telah Kau persiapkan Tuhan, Kau urapi ya Tuhan, biar melalui perkataannya Tuhan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat-sangat syukur karena kita dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya. Kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini juga Bapak Ibu Saudara berdoa bagi Gembala Senior yang sedang ada di Cilacap ya, dalam rangka pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak kita semua membuka Alkitab kita dalam kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Silakan duduk. Dalam masa saat ini, masa Prapaskah, masa-masa kesengsaraan Yesus sebelum pengorbanannya di kayu salib, kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5, supaya dalam hidup kita, khususnya dalam hidup kita bersama sebagai gereja Tuhan, kita menaruh pikiran dan perasaan, dalam hal ini adalah hati, seperti yang terdapat dalam pikiran, perasaan atau hati Yesus. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, sedapat mungkin itu sama seperti pikiran dan perasaan Yesus. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pikiran dan perasaan Yesus,
Sekali lagi sehubungan dengan masa Paskah, kita akan lihat dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Lukas 22 ayat 54. Sampai ayatnya yang ke-62. Satu peristiwa ya sebelum Yesus disalibkan. Di sana judul perikop Petrus menyangkal Yesus. Saya akan membacakannya. Dari peristiwa ini kita akan belajar bagaimana pikiran dan perasaan Yesus itu. Sehingga apa yang Yesus pikirkan, sehingga apa yang Yesus rasakan itu dapat menjadi teladan. Kita dapat mengikuti jejaknya dan merefleksikan atau menyatakan melalui sikap dan perbuatan kita sebagai seorang pengikut Kristus. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia," dengan Yesus. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia, Petrus, pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum Yesus menuju Golgota, kalau kita pelajari dalam Alkitab, secara nyata Petrus dikenal adalah salah satu murid yang siap mati bagi Yesus. Ketika Yesus mengingatkan Petrus akan kejatuhannya, ya, di mana nanti Petrus menyangkal Yesus di acara perjamuan Paskah menjelang Yesus disalibkan. Petrus, ya, dengan lantang meyakinkan gurunya bahwa ia akan setia sampai akhir. Kita lihat dalam Lukas 22, pagi hari ini banyak ayat. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Percakapan waktu perjamuan malam, ayat 31 ini merupakan perkataan Yesus. Simon, maksudnya Petrus, "Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama
Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Itu Petrus. Sebelum kita dapati dalam pembacaan di mana dia menyangkal Yesus, dia berkata, "Tuhan, aku ini bersedia masuk penjara demi engkau. Bahkan aku bersedia mati bersama-sama dengan engkau, apapun nanti yang akan terjadi. Dengan lantang, aku akan setia sampai akhir." Bahkan dalam peristiwa di mana Yesus ditangkap di Taman Getsemani, walaupun di kitab Lukas tidak dituliskan, namun di kitab Yohanes dituliskan dengan jelas. Di situ Petrus dengan gagah perkasa dia menghunus pedang dan memarang telinga Markus. Petrus begitu yakin, ya. Inilah bentuk pembelaannya kepada gurunya, kepada Tuhannya, seperti yang dia katakan, "Tuhan, aku bersedia mati untuk engkau." Tapi apa yang terjadi? Dalam pembacaan kita tadi di Lukas 22 ayat 54 sampai 62, ketika Petrus diperhadapkan pada fakta bahwa Yesus atau gurunya ditahan dan dibawa ke rumah imam besar untuk diadili, Petrus didapati sangat ketakutan. Apa buktinya? Bahkan seorang anak kecil, budak pun bisa membuat Petrus menjadi sangat takut. Dalam ketakutan dan juga rasa yang bagaimana terhadap gurunya, Petrus lebih memilih menyelamatkan dirinya. Petrus berusaha menyembunyikan identitasnya sebagai pengikut Yesus, secara khusus sebagai murid Yesus. Petrus mencari keselamatan diri sendiri dan tega menyangkal Yesus gurunya sebanyak 3 kali. Bahkan Petrus berani bersumpah tidak mengenal orang yang bernama Yesus. Mungkin selama ini dalam pikiran kita untuk murid Yesus yang jahat itu Yudas Iskariot. Jangan salah ya Bapak Ibu. Ingat, walaupun tidak terang-terangan seperti Yudas menjual Yesus 30 keping perak, Petrus pun 3 kali menyangkal Yesus. Bahkan dengan tegas dia katakan, "Aku tidak mengenal orang itu." 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Pertama, Petrus meyakinkan semua orang bahwa ia tidak mengenal Yesus. Ia dan Yesus tidak memiliki hubungan apa-apa. Kedua, Petrus menegaskan bahwa dia bukan salah satu dari orang-orang yang bersama Yesus, bahwa dia bukan pengikut Yesus,
bahwa dia bukan murid Yesus. Petrus tidak mengakui status istimewanya sebagai murid Yesus. Padahal kalau kita lihat dalam 4 Injil, Petrusnya adalah murid pertama, ya, setelah Andreas yang dipanggil Tuhan untuk menjadi murid. Dan yang terakhir, Petrus menyangkal Yesus. Dia bersumpah bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang apa yang dibicarakan oleh orang-orang itu. Bahkan dia juga demi menyelamatkan dirinya, dia menyangkal asal usulnya bahwa dia adalah orang Galilea. Sesudah penyangkalan Petrus terhadap Yesus, maka genaplah apa yang diperkatakan Yesus dalam Lukas 22 ayat 34 tadi. Sebelum kau 3 kali menyangkal, ayam tidak akan berkokok. Sesudah dia menyangkal, maka berkokoklah ayam. Bagi semua orang yang ada pada waktu itu, yang ada di halaman rumah Kayafas, berkokok ayam itu menjadi tanda bahwa fajar sudah menyingsing dan pagi akan datang. Tapi tidak khusus bagi Petrus. Kokokan ayam itu menjadi tanda bahwa genaplah apa yang telah disampaikan Yesus pada waktu perjamuan malam, bahwa ia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan pada waktu itu di taman di depan rumah Kayafas, ketika ayam telah berkokok dan Petrus menyadari, maka Yesus berpaling memandang Petrus, dan Petrus juga melihat tatapan Yesus. Petrus sangat tahu benar apa arti tatapan Yesus kepadanya. Petrus sangat menyesal. Kita dapat di dalam pembacaan, ia keluar dan menangis dengan sedihnya. Penyesalan selalu datang belakangan. Petrus sadar dia telah gagal. Seharusnya pergumulan dan tantangan yang dihadapi ketika ada di taman rumah Kayafas itu harus dia atasi dan dia harus berkemenangan. Sesungguhnya dalam pergumulan dan tantangan itu menjadi kesempatan untuk menyatakan iman dan kasihnya kepada Yesus, tapi dia gagal. Dia lebih menyelamatkan dirinya, mengamankan hidupnya, daripada menyatakan iman dan kasihnya kepada Tuhan. Itulah Petrus, murid Tuhan, orang yang dengan yakin menyatakan, mati pun aku mau bagi Engkau Tuhan. Itulah Petrus yang dengan gagah perkasa menurut pikirannya dia berusaha menolong, membebaskan Yesus dari apa yang direncanakan Allah dengan memangkas telinga Markus ketika Yesus hendak ditangkap. Itulah Petrus yang pada akhirnya gagal untuk menyatakan iman dan kasihnya terhadap Tuhan dengan menyangkali Yesus. Itu Petrus. Bagaimana dengan saya dan saudara? Acap kali kita menyebut diri kita Kristen. Kristen itu berasal dari Christian, yang artinya pengikut Kristus. Bahkan saya dan saudara, bukankah sudah menjadi murid Kristus?
memandang dan melihat cara hidup kita terkadang tidak mencerminkan identitas kita sebagai murid Kristus. Seringkali hidup kita ini tidak merefleksikan pikiran dan perasaan Kristus, tindakan dan sikap Kristus. Itu suatu bentuk penyangkalan, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu dan saudara serta saya pikir biasa-biasa saja sikap, cara, pikiran, perasaan, perbuatan kita yang tidak mencerminkan pikiran dan perasaan Kristus, itu termasuk bentuk penyangkalan. Penyangkalan itu bukan hanya saya tidak kenal Yesus. Siapa itu Yesus? Seperti Petrus. Tapi kalau saya dan saudara sebagai pengikut Kristus menyebut diri Kristen, bahkan sudah menjadi murid-murid Kristus, tetapi tidak dapat merefleksikan hidup ini, tidak dapat mencerminkan pikiran dan perasaan Kristus, identitas yang kita miliki sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus, itu tidak mencerminkan, merefleksikan apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan, dan hidup kita menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat. Itu suatu bentuk penyangkalan. Mari kita lihat contoh-contoh yang sering terjadi, yang menunjukkan penyangkalan kita, ya. Sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, bisa kali kita menyangka dengan tindakan kita. Dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Kita baca bersama-sama. Yohanes 13 ayat 34. Sudah? 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling maka semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Identitas yang Allah berikan kepadamu sebagai pengikut Kristus, khususnya sebagai murid-murid Kristus, itu akan nampak ketika kita tahu untuk melakukan firman, yaitu hidup untuk saling mengasihi. Itu yang terutama dalam pikiran dan perasaan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kasih dalam setiap tindakannya, dalam setiap gerak aktivitas pelayanan pekerjaan Yesus. Kasih selalu nampak kalau kita pelajari firman atau Alkitab. Hatinya selalu penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Bahkan kepada orang yang sangat jahat sekalipun, seperti Rasul Paulus yang menyatakan kasihnya, sehingga Rasul Paulus katakan, aku adalah orang yang paling berdosa, tapi justru di sanalah Tuhan menyatakan
Bagaimana saya dan saudara sebagai murid? Seringkali kita menyangkali Yesus. Jangan saudara pikir penyangkalan itu hanya seperti Petrus. Seringkali kita menyangkali Yesus. Kenapa Bu Lisa tidak dapat mengasihi? Bagaimana Bu Lisa saya dapat mengasihi orang yang menyakiti saya? Atau bagaimana saya dapat mengasihi Bu Lisa yang sudah melukai hati saya? Saudara sedang menyangkali Yesus ketika saudara tidak dapat mengasihi. Bagaimana kita dapat merefleksikan pikiran dan perasaan Yesus yang intinya itu adalah kasih? Kalau kita tidak dapat mengampuni, kalau kita tidak dapat saling mengasihi, bagaimana semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid jika kita tidak saling mengasihi? Identitas kita sebagai murid Tuhan itu kasih Bapak Ibu. Karena semua yang ada dalam pikiran dan perasaan Yesus itu kasih. Sekali lagi, jangan kita berpikir bahwa menyangkali Yesus itu adalah saya tidak lagi percaya kepada Yesus. Bentuk penyangkalan itu bisa dalam bentuk ini, bahwa kita sulit, ya, bahwa kita tidak dapat mengasihi. Bahkan Yesus katakan, musuhmu sekalipun kau harus kasih. Itu yang ada di pikiran Yesus, Bapak Ibu. Itu yang ada di hati Yesus. Karena Yesus katakan orang dunia pun bisa mengasihi. Hendaklah dalam hidupmu bersama kau menaruh pikiran, kau menaruh perasaan seperti yang ada pada Yesus. Kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, kata Yesus. Seperti halnya gurunya, demikianlah juga muridnya. Yesus mau demikian. Semua akan menjadi zong kosong, sia-sia. Kita bisa menyebut diri kita murid Kristus, pengikut Kristus berjuta-juta kali, tapi itu tidak akan berarti kalau kita tidak merefleksikan, menyatakan lewat hidup kita seperti apa yang dipikirkan, seperti apa yang dirasakan oleh Yesus. Itu satu bentuk penyangkalan. Tanpa saudara sadari, saudara sekali, kalau saudara tidak mau mengasihi, saudara sedang menyangkali Yesus. Karena kasih itu ada di pikiran dan perasaan Yesus. Sadari hari ini, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Yang selanjutnya dalam Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Mulai ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Yohanes 8 mulai ayat 30, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Baca Bapak Ibu.
kamu benar-benar adalah murid. Ini yang kedua. Saudara dan saya benar-benar pure, murni, disebut murid-murid Tuhan jika saya dan saudara tetap ada dalam firman-Nya. Ada dalam firman-Nya itu bukan hanya sekedar tahu firman, sekedar firman Allah itu sebagai pengetahuan. Banyak orang yang sekolah teologi S1, S2, S3, eskalator, bocor, profesor, kabulator, bocor bisa. Sampai doktor, profesor, kabulator, bocor. Bisa orang menempuh pendidikan teologi. Tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Hanya sebatas mengetahui firman Tuhan, hanya sebatas pengetahuan. Pengertian kita benar-benar murid Kristus jika kita tetap dalam firman-Nya. Tetap dalam firman-Nya bukan hanya sekedar tahu firman, tetapi menjadi pelaku firman, melakukan kehendak perintah firman Tuhan. Bisa banyak orang KTP-nya Kristen tetapi masih hidup di luar kehendak firman Tuhan, tidak mau melakukan firman, suka memberontak, berjalan menurut kemauan, kehendak, pikiran, logikanya, perasaannya sendiri. Itu bentuk penyangkalan. Kalau saudara tidak mau hidup dalam firman, tanpa saudara dan saya sadari, kita sangkali firman. Benar kan? Kita sangkali firman. Ketika saudara, apa aku melakukan firman ini? Itu bentuk penyangkalan. Sekali lagi, jangan pikir menyangkali Yesus itu tidak kenal Yesus, tidak lagi mau percaya kepada Yesus. Saudara tidak mau hidup dalam firman itu juga suatu bentuk penyangkalan. Saudara sangkali kebenaran. Saudara tidak mempercayai kebenaran, itu saudara menyangkali kebenaran. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau merefleksikan, kita ini adalah sungguh-sungguh murid Tuhan, benar-benar pure, murni murid Tuhan, hiduplah dalam firman. Kalau kita baca pada ayat kedua, 32, apa sih kehendak Tuhan supaya kita hidup dalam firman? Sesungguhnya waktu kita hidup dalam firman, melakukan kehendak Tuhan, itu memerdekakan saudara, Bapak Ibu. Ada maksud Tuhan. Kalau ketika Dia mengundang kita untuk hidup dalam firman, untuk melakukan firman, itu firman memerdekakan saudara. Itu firman membebaskan saudara. Yang benar tulisan. Benar Bapak Ibu. Coba saya tanya. Ketika saudara melakukan dosa, sejahtera enggak? Supaya yang lain enggak rasa tersinggung. Saya enak nanya sama Devi. Coba ya Devi, ketika Devi melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, orang-orang tidak tahu, sembunyi-sembunyi melakukan dosa, sejahtera enggak deh? Tenang enggak deh? Takut ya? Tapi kalau Devi dengan sukacita melakukan ini kehendak Tuhan, dengan rela, dengan taat, hidup dalam kebenaran firman, kamu merdeka enggak? Sejahtera enggak? Bebas enggak? Hidupmu penuh sukacita enggak? Walaupun mungkin sekitarmu tidak menyenangkan, ya. Tapi kau merasa aman, merasa merdeka batinmu. Itu maksudnya. Jadi ketika kita menjadi pelaku firman, hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman itu tidak memberatkan. Tuhan punya tujuan.
kali datang ibadah, ada dalam batinmu itu yang belum dimerdekakan. Orang dapat datang pergi pulang dengan sukacita dan damai sejahtera, kelepasan dengan pemulihan. Tapi selama kau menyimpan kepahitan, kau tidak melakukan firman, kau menyangkali, Tuhan suruh ampuni, kau sulit tidak. Kau sedang menyangkal firman, kau masih menjadi tawanan, kau masih menjadi budak, diperhamba oleh dosa. Oleh sebab itu ada yang katakan, kalau engkau sudah dimerdekakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagaimana caranya untuk bebas? Hiduplah dalam firman. Apa yang Yesus rasakan, apa yang Yesus pikirkan, lakukan. Ini semua pikiran dan perasaan Yesus, Bapak Ibu. Ini semua pikiran dan perasaan Yesus. Ya. Kalau kita tidak bisa mengasihi, itu bentuk penyangkalan. Kalau kita menolak untuk melakukan kebenaran firman, itu bentuk penyangkalan. Menolak itu menyangkal apa ini firman? Itu menyangkal Bapak Ibu. Banyak lagi ya, tapi dua hal ini memang yang paling parah adalah kita benar-benar menyangkal Yesus dan menolak Dia dengan membuang iman kita, murtad, tidak lagi percaya pada Yesus. Jangan sampai kita masuk pada tahap itu. Bisa Bapak Ibu, bisa, karena kepahitan yang terus-menerus dipelihara, karena kita sering menolak kebenaran firman Tuhan, karena kita berkeras hati. Bisa sampai kita ada di titik kita meninggalkan dan membuang iman kita kepada Yesus. Bisa. Jangan main-main, bisa. Bisa. Tapi saya berdoa, semua kita ada di tempat gereja Tuhan bisa bertemu lagi nanti dalam kerajaan Allah. Ya, kita nyanyi-nyanyi menyembah Tuhan di surga sana. Sebab kita saling mengasihi, saling mendoakan supaya kita setia sampai akhir dan tetap hidup dalam firman. Yang di pikiran dan perasaan Yesus, kasih. Yang di pikiran dan perasaan Yesus, lakukan kehendak Bapa, lakukan firman, hidup dalam firman. Jangan sangkali Yesus, terutama membuang iman. Matius 10 ayat 33 merupakan ayat terakhir kita baca. Matius 10 ayat 3. Dan mulai ayat 32 kita baca bersama-sama. Matius 10 ayat 32 sampai 33. 1, 2, 3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Dijauhkanlah dari hidup kita hal-hal ini, ya. Mau kita jadi miliki perasaan dan pikiran Yesus, dan mau mengasihi, dan mau hidup dalam kebenaran firman. Yang ada di pikiran dan perasaan Yesus, kasih. Yang ada di pikiran dan perasaan Kristus adalah melakukan, menggenapi kehendak Bapa. Itu juga yang harus terrefleksi, keluar, dinyatakan dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang terakhir kita nyanyikan. Berikanku hati
seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuanya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku,
dosa pelanggaran kami. Engkau penuh belas kasihan terhadap gereja-Mu. Tuhan, pulihkan bahwa kami lebih lagi sampai kami didapati sempurna, menyerupai sama seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi hamba-Mu, juga bagi seluruh jemaat Bukit Sion Dipajang. Penuhi mereka dengan kasih-Mu, penuhi mereka dengan firman-Mu, penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban kami dengan penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan dulu. Seperti Yesus itu saja yang ku minta dalam jalanku menuju ke surga. Sehubungan dengan rencana kita untuk mengadakan ibadah kebaktian Padang, sebagaimana sudah disampaikan lewat WA grup GPD Bukit Sion, saya meminta kepada kita semua supaya menyelesaikan administrasinya. Mungkin ada yang berkendala, entah mungkin masalah waktu atau mungkin pekerjaan atau masalah apa saja, sehingga menghambat untuk ke sana, boleh disampaikan ke kami. Kita akan carikan jalan keluarnya supaya semua bisa ikut ke sana. Ya, jangan ada yang merasa apa gitu. Gak usah segan, sampaikan kepada kami apa permasalahannya. Yang penting semua jemaat ini diharapkan semuanya
ikut ya tanpa kecuali dan tanpa alasan karena hari libur ya, hari Jumat Agung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan nanti panitianya yang ada di WA supaya sesi kedua kita ada pembicaraan sebentar. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya, pemberangkatan hari Jumat itu jam 8 kita harus sudah berangkat ya. Perjalanan ke sana ya kurang lebih 1 jam mungkin nggak sampai kali ya, karena daerah Cibubur, Buperta itu nggak terlalu jauh. Ya, kan? Kumpul di gereja jam 7 karena mau didata. Ya, kumpul di gereja jam 7 didata, baru naik ke bis jam 8 tank kita jalan. Ya, mungkin ada yang di sana ada kolam renangnya buka buat anak-anak barangkali yang suka, tapi bayar sendiri ya 20.000. Oke, demikian. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih sudah berkata. Hanya mengingatkan kembali karena tadi ada beberapa yang bertanya kepada saya untuk biaya itu Bapak Ibu Saudara dapat serahkan atau bayarkan ke Bapak Antoni Simangunson ya, untuk dewasa 60.000, untuk dewasa ini meliputi orang tua, muda, remaja, untuk anak-anak 10.000 rupiah. Demikian, dan jadwal pelayanan serta info-info lain ada di warta jemaat yang Bapak Ibu Saudara sudah terima. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah sesi yang pertama ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Bersyukur dan terima kasih pada Bapa Surga, kalau hanya diberkati Tuhan kami boleh kembali untuk bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih kalau kami sudah panjatkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan, dan doa-doa kami kiranya Tuhan menjadi duka yang harum dalam Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, juga pagi hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami semua ini adalah murid Yesus. Dan kalau seorang murid Yesus harus saling mengasihi, seorang murid Yesus harus ada di dalam firman, dan itu kami semua harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpuji dan nama Yesus. Terima kasih, berdoa untuk semua jemaat di Usia Bukan Cakung, terberkati dalam usaha pekerjaan, kehidupan mata karena semua terberkati, dan cukupkan apa menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami, terutama janji-janji Tuhan itu boleh kami terima dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga semua pelayan Tuhan yang sudah melayani bersama kami pada sesi pertama ini, pada hari ini. Puji nama Yesus, kami mau akhiri ibadah ini dan kami pulang. Tuhan serta kami, dan hari lepas hari dalam kehidupan kami yang akan kami lalui, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Puji dalam Yesus, terima kasih, haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau, memberikan sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat limpah dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita akan pulang, kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa,
akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Jika kasih anaknya Yesus Kristus dan juga pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan tinggal hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.